Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Neelita dengan NIM 18233101, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang budaya dan etika dalam perusahaan. Yang pertama, budaya dan etika dalam perusahaan. Menurut Agus Arijanto, budaya perusahaan dapat diartikan sebagai kombinasi ide, adat istiadat, praktik, tradisional, nilai-nilai perusahaan dan dalam artian bersama yang membantu mendefinisikan perilaku norma bagi setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan. Budaya perusahaan merupakan nilai dan norma yang dianut bersama yang menjadi dasar bertindak seorang individu dalam organisasi. Jadi dengan bahasa yang sederhana, budaya perusahaan itu adalah penerapan nilai-nilai yang kelak menjadi kebiasaan yang baik dalam perusahaan. Budaya organisasi yang terbentuk, dikembangkan, diperkuat, atau bahkan diubah memerlukan praktik yang dapat membantu menyatukan nilai budaya anggota dengan nilai budaya organisasi. Praktik tersebut dapat dilakukan melalui induksi atau sosialisasi, yaitu melalui transformasi budaya organisasi. Menurut Robbins tahun 1996, ada 7 karakteristik primer yang secara bersama-sama menangkap hakikat budaya organisasi, yaitu yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko, yang kedua, perhatian ke hal yang rinci, yang ketiga, orientasi hasil, yang keempat, orientasi orang, yang kelima, orientasi tim, yang keenam, keagresifan, dan yang ketujuh, kemantapan. Selanjutnya, pengaruh etika terhadap budaya perusahaan. Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk. Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dengan karyawan yang sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya. Etika kerja berkaitan dengan antara perusahaan dengan karyawannya, dan etika perorangan mengukur hubungan masyarakat. Perilaku akan mencegah pelanggan, pegawai, pemasok bertindak oportunis, serta timbulnya saling percaya. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena adanya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Menurut budaya dapat mendorong terciptanya perilaku yang etis, dan sebaliknya dapat pula mendorong perilaku yang tidak etis. Kebijakan perusahaan biasanya secara formal didokumentasikan dalam bentuk kode etik atau kode of conduct. Sebagai persamaian untuk menumbuhkan perilaku etis, perlu dibentuk iklim etika dalam perusahaan. Iklim etika tersebut tercipta jika dalam suatu perusahaan terdapat kumpulan pengertian tentang perilaku apa yang dianggap benar, dan tersedia mekanisme yang memungkinkan permasalahan mengenai etika dapat diatasi. Terdapat 3 faktor utama yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan. Yang pertama, terciptanya budaya perusahaan secara baik. Yang kedua, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya. Dan yang terakhir, terbentuknya manajemen hubungan antar organisasi. Selanjutnya, etika organisasi. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku yang baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Cara mengembangkan etika di tempat kerja sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan tingkah laku yang etis. Yang kedua, penyaringan karyawan dalam seleksi awal. Yang ketiga, mengembangkan kode etik. Yang keempat, menyediakan pelatihan etika. Yang kelima, memberikan dukungan terhadap perilaku yang etis. Yang keenam, menerapkan etika dalam praktik sehari-hari. Norma etika terbagi juga menjadi beberapa macam. Yang pertama, jujur atau ketulusan hati, keikhlasan, tidak berbohong, tidak curang, dan lain-lain. Yang kedua, adil dalam bentuk arif, bijak, tenggang rasa, tidak diskriminatif, tidak memihak, dan lain-lain. Yang ketiga, tepati janji dalam hal sumpah, ikrar, komitmen, fakta, integritas, dan lain-lain.
Yang keempat, tanggung taat aturan, yaitu di mana mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang kelima, tanggung jawab dalam hal tanggung hasil dari risiko, memperbaiki diri dan lain-lain. Yang keenam, responsif dalam hal cepat tanggap, mengantisipasi dan ambil tindakan segera. Yang ketujuh, hati-hati dalam hal jaga harmonisasi, cegah keresahan atau kerugian. Yang kedelapan, sopan santun dalam hal sikap perilaku, tindakan dan ucapan secara etis, serta mentaati peraturan tata krama, saling hormat, beradab dan berbudi pekerti dalam berhubungan. Itulah penjelasan saya mengenai materi ini. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.